Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki, channel yang membahas tentang perkembangan timnas sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Pagi ini saya akan memberikan informasi membahas tentang perkembangan timnas Indonesia yang terbaru dan rumor-rumor yang berkembang hingga menjadi masukan dan juga menjadi evaluasi, menjadi gambaran tentang timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, pecinta sepak bola tanah air, setelah pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam dan Indonesia dalam kualifikasi sepak bola pra Piala Dunia zona Asia di grup F dengan poin 7, Indonesia mempersiapkan, terutama PSSI, tentunya dengan permintaan pelatih Sintayong, mempersiapkan pemain-pemain yang nantinya akan bertanding pada laga-laga berikutnya. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan, yaitu berhadapan dengan tim nasional Irak dan Filipina. Tetapi dalam pertandingan itu kita menjadi tuan rumah, teman-teman. Tentu hal ini harus kita manfaatkan dengan mengambil poin 6. Di balik semuanya itu teman-teman, harus ada yang dipersiapkan dan ini tentu sudah dipikirkan oleh Sintayong dan juga PSSI. Yang terbaru teman-teman, Sintayong sebagai pelatih merasa perlu adanya pemain tambahan, yang pemain diaspora yang dimaksud sebagai pemain yang punya grade A, pemain yang bermain di Eropa untuk memperkuat lini serang, striker. Memang kita ketahui sudah ada pemain depan seperti Ragnar Oramangun dan Rafael Strik, juga dengan pemain-pemain striker lokal seperti Dimas Derajat, kemudian Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka. Tetapi bagi Sintayong, memiliki striker murni di depan dengan kualitas grade A itu yang diinginkan. Dan ini memang benar sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Kabar rumor terbaru, jadi kita akan bahas 2 pemain teman-teman. Yang pertama striker dan yang kedua penjaga gawang. Nah, untuk posisi striker ini di Liga Eropa, pemain diaspora Sintayong kabarnya dan PSSI sudah melirik beberapa pemain yang coba mendekatinya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pecinta sepak bola tanah air bahwa PSSI itu sudah melakukan pendekatan, baru masih dalam tahap pendekatan berdasarkan informasi yang kita temukan dalam media cetak, itu bahwa PSSI telah mendekati seorang pemain keturunan grade A, yaitu Ole Romeni. Nah, ini pemain bagus teman-teman. Ini pada posisi grade A, bermain di Liga Belanda atau Eredivisie pada klub FC Utrecht. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki darah keturunan dari sang nenek. Ya, dari sang nenek. Dari sang nenek kita ketahui beliau, teman-teman sekalian, garis keturunan Ole Romeni didapat dari neneknya yang lahir di kota Medan, Sumatera Utara. Hingga dia berhak sebagai pemain diaspora, dia sudah berhak dan memenuhi syarat. Tergantung PSSI bagaimana bisa melobi untuk bisa masuk dan memperkuat timnas Indonesia. Ole Romeni sendiri adalah seorang dengan posisi striker murni, artinya seorang goal getter. Ini terbukti pada Eredivisie dia sudah berhasil mencetak 13 gol. Pada musim pertamanya bersama klub FC Emmen dia berhasil mencetak 11 gol dan kemudian pada FC Utrecht baru mencetak 1 gol. Jadi mohon maaf 12 gol teman-teman. Itulah tentang Ole Romeni. Tetapi ini baru rumor yang beredar ya. Artinya kepastian untuk dia membela timnas masih belum mendapatkan
informasi yang jelas. Pun dalam sebuah konten pada Bung Ropan itu beliau mengatakan bahwa beliau sudah mengkonfirmasi dengan Bapak Ketua PSSI Erick Thohir dan itu dikatakan masih belum bro, artinya masih tahap penjajakan dan masih deal-deal yang harus dilakukan. Itu teman-teman untuk pemain pesepak bola oleh Romeni. Kemudian untuk pemain yang satu, yaitu siapa lagi di bawah Mister penjaga gawang, Martin Paes. Untuk Martin Paes sendiri, teman-teman, ini sebetulnya dia sudah satu kloter dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun serta Nathan untuk dinaturalisasi. Segala kelengkapan administrasi sudah diselesaikan dan tinggal pengambilan sumpah. Tetapi dengan satu alasan teknis, ada kepindahan dari federasi, dari KNVB, itu federasi yang mengurus di Belanda, dan PSSI harus ada syarat-syarat yang belum diselesaikan. Dalam hal ini ada aturan main yang harus dipenuhi berdasarkan standar FIFA. Ini ada beberapa hal dan ini sudah disampaikan oleh salah satu exco PSSI, yaitu Bapak Andri Irawan, seperti dikutip dalam media online. Itu bisa ditemukan teman-teman bahwa ada beberapa syarat, salah satunya adalah peraturan bagaimana seorang pemain dapat dinaturalisasi atau pindah kewarganegaraan dengan memenuhi beberapa syarat dalam ayat-ayat pasal-pasal standar FIFA, dan itu kemungkinan besar Martin Paes terhadang oleh aturan itu. Akan tetapi semua itu masih bisa dilakukan, tinggal Martin Paes tinggal dilakukan pelaksanaan sumpah, dan insya Allah di bulan Juni nanti Martin Paes sudah bisa mengikuti atau sudah dapat membela timnas Indonesia. Kita doakan saja, mudah-mudahan ketika melawan Iran nanti Martin Paes sudah bisa mengikuti dan sudah bisa tampil. Nah, tentu kalau beliau tampil atau dia tampil di bawah mister gawang kita, memberikan rasa aman, nyaman bagi lini pertahanan dan timnas Indonesia. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air seluruhan, bahwa timnas Indonesia mempersiapkan itu sebaik mungkin untuk menuju round ketiga dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2024 ini. Jadi dipersiapkan setelah nanti lolos, kalau lolos tentu masuk ke round ketiga dan musuh yang harus dihadapi jauh lebih berat ketika round atau fase kedua. Nah, tentu di sana akan berhadapan dengan tim-tim besar seperti Jepang, Iran, kemudian Korsel, dan tim Asia lainnya untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Itulah teman-teman dua pemain yang menjadi incaran, bidikan. Di samping tentunya ada beberapa pemain, tapi kita bahas dua pemain ini yang insya Allah mudah-mudahan yang satu sudah jelas seperti Martin Paes tinggal memenuhi perpindahannya saja, yang satu ini masih menjadi incaran. Dialah Martin Paes dan Ole Romeni. Demikian teman-teman informasi yang saya sampaikan atau informasi yang dapat saya bagikan. Tetap ingat, tetap cintai timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Oke, salam olahraga, salam sepak bola.